Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ICE yang ditutup di harga 4.710. Menguat 0,21%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker resminya ASCI ada akumulasi. Langsung saja ke tradingnya. ASCI kemungkinan bertahan ya. Ada peluang dia kembali rebound. Kalau menurut saya, kenapa? Karena dia koreksinya makin kecil dan terakhir candlenya itu doji, ada perlawanan. MACD-nya memang dead cross. Kalau dilihat banda detektor itu ada big akumulasi, dan Bapak Ibu perhatikan yang beli itu RX 35,6 miliar, BB 5,2 miliar, YU 4,4 miliar, MG 2,9 miliar. Memang beberapa ada broker asing juga jualan, AK 15 miliar, JP 4,3 miliar. Selebihnya broker-broker retail, BK 33 miliar. Jadi kondisi sekarang kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga koreksi tipis. Kalau menurut saya berpeluang menguji kembali 4.900-nya ya. Jadi ada potensi upset 4%-an ASI. Seperti itu aja untuk ASI. Kalau ditanya boleh beli nggak? Ya boleh. Tapi disclaimer ya, supportnya agak jauh tuh 4.500, tergantung Bapak Ibu aja lah. Risk reward ya 1:1, naiknya 200 poin atau 250 poin dan turunannya sekitar 200 sampai 250 poin. Ya risk reward 1:1 seperti ini. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Ya seimbang lah. Seperti itu aja untuk ICE. Lanjut. Ada auto yang ditutup di harga 1985 menguat 0,25%. Auto kemarin mau tembus 2000 namun gagal. Kalau dilihat dari transaksi asing itu sama aja antara akumulasi dan distribusi. Netral kalau di Stockbit kemungkinan besar ya gambarannya. Nah netral ya karena sama risk reward. Tapi kondisi sekarang karena melihat ISG-nya tembus 7.300. Auto tembus 2000, targetnya 2100, ada potensi upside 5%-an auto di akhir bulan. Mudah-mudahan ISG bagus ya akhir bulan karena mau juga ada rebalancing, dan kalau saya lihat itu beberapa saham-saham komoditas tuh di akumulasi asing. Ya kita lihat aja ke depan. Tapi menarik lah. Pokoknya ini Bapak Ibu pakai aja 1950 supportnya, jebol itu ya turun untuk auto. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMAS yang ditutup di harga 1320, terkoreksi 1,85%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IMAS di distribusi. Langsung saja ke tarikannya IMAS. Nah, ini yang sering saya bilang ya, mendingan belinya itu tunggu tembus. Kalau dia tembus berarti kan ada buying power, serius naik. Walaupun kalau ternyata diguyur lagi di 1400 ya false break ya jual. Risknya tapi kecil kan, buy on breakout gagal jual. Dan kalau beli di support ya seperti itu. Turun terus dan ya sebenarnya sekarang tuh risknya kecil. Siapa tahu ya balik arah. Tapi ya toleransinya 1300 kalau Bapak Ibu mau ya. 1300 jebol ya udah ke bawah. Tapi karena kemungkinan ISG ke 7300 bisa jadi Senin. Mudah-mudahan ya sesuai skenario, sesuai analisa saya, candlenya kalau nggak doji ya langsung membentuk candle bullish angle pink. Jadi candle langsung hijau Senin. Kita lihat aja. Untuk IMAS, tapi kalau dia jebol 1300 itu udah ya sangat mungkin ke bawah. Menarik. Jadi seperti itu aja untuk IMAS saat ini ya, butuh konfirmasi besok Senin kita lihat candlenya seperti apa dulu. Ya, tapi sekarang dia ya bisa disupport toleransinya lah 1300 itu. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih out ya 1300 jebol ya buang untuk IMAS. Lanjut. Ada IMJS yang ditutup di harga 202 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya IMJS di distribusi. Tapi tipis kayaknya distribusi. Kalau di Stockbit. Bagi Bapak Ibu yang mau join Stockbit, trading bersama Burnet Trader, punya akun Stockbit ataupun belum punya akun Stockbit, langsung aja daftar di sekuritas Stockbit. Ya, yang sudah punya dan minimal saldo 10 juta langsung masukkan kode community eksternal, di mana tuh ketemu eksternal community itu Bapak Ibu ke profile terus scroll ke bawah ada eksternal community, masukkan R-nya besar R41778.
Nanti saya infokan di WhatsApp yang Bapak Ibu sudah terdaftar di akun Sekuritas Stockbit. Saya kirimkan link untuk join trading bersama Borneo Trader. Seperti itu aja. Untuk IMJSO ini belum saya analisa ya. Tadi yang saya analisa cuman bandar detektornya tuh small distribusi dan netral. Ya selama di atas 200 aman. Kalau menurut saya berpotensi bisa rebound minggu depan. Karena apa? Karena MACD-nya sudah mengarah ke atas. Walaupun belum kuat tapi bar chart di atas 0 juga meningkat. Dan saat koreksi hari Rabu kemarin koreksi tipis. Risknya kecil. 3% maksimal. Ya, tapi di 196, 195 tuh buang aja udah. 3,5-4% lah maksimal. Targetnya mana? Langsung tarik 220. Jadi ada potensi upset 18 poin sekitar 8%. Risknya tadi 4%. Jadi risk reward 1/2. Ideal untuk IMJS saat ini. Tapi disclaimer. Lanjut. Ada MPMX yang ditutup di harga 1060 menguat 1,43%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MPMX ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MPMX pelan-pelan naik ya. Gambaran saya akhir bulan 1100. Masih bisa naik 4 poin lagi ya. Bisa lebih nggak ya, kita lihat market aja. Tapi berpeluang 1080, 1100 minggu depan. Ya ini yang waktu itu saya bilang sudah terkonfirmasi swing low. Jadi dia akan swing atas. Swing atasnya tuh minimal 1080 dan 1100 untuk MPMX. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang? Sudah ketinggalan momentum kalau Bapak Ibu tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu trennya jangka menengah sampai akhir tahun ya kumpul-kumpul aja. Karena targetnya kan akhir tahun. Tapi kalau Bapak Ibu swing pendek ya sekarang udah nggak ideal. Kemarin kalau mau beli itu pas dia di area supportnya, risknya kecil. Jebol 970 buang. Beli di 1000-1010. Cut lossnya 4% aja. Dan sekarang udah floating profit 4%. Kalau dia ke 1100 ya bertambah 4% lagi jadi 8%. Itu gunanya Bapak Ibu juga harus belajar melihat analisa technical untuk support resisten chart ya, karena itu yang akan membantu Bapak Ibu melihat pergerakan, membuat trading plan agar bisa menghasilkan profit dan risknya terukur kalau gagal. Itu ya. Untuk MPMX lanjut. Ada GJTL yang ditutup di harga 1165 terkoreksi 1,27%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya GJTL diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. GJTL kemungkinan besar karena ada normal akumulasi, cuman harga sekarang tuh nanggung. Support kuatnya tuh 1100, tapi ada support minor 1150. Kalau rebound Senin menarik ya, akan tembus lagi 1200-nya. Targetnya kemana kalau tembus 1200? 1300 ya. Kemana arahnya condongnya? Bertuh konfirmasi Senin dulu. Kalau Senin dia hijau menarik, bisa ke 1200 seminggu ke depan. Ya, bahkan bisa tembus. Kalau Senin dia koreksi ya rawan 1100 arahnya dulu. GJTL. Itu aja. Lanjut. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.225 menguat 0,96%. Kalau dilihat data saksi asing malah net sell. Kalau dibongkar sebenarnya Cepin ada akumulasi. Cepin doji normal akumulasi dan Cepin itu akan bagi dividen, tapi belum tahu tanggalnya. Saya kemarin baca berita sekilas, dividennya tuh 130 per lembar saham, tapi 100 per lembar sahamnya tuh sudah dibagi interimnya di Desember. Nah, nih ya, November. Nah, jadi sisa 30 per lembar saham yang akan dibagikan kalau nggak bulan ini, bulan depan. Jadi seperti itu aja untuk Cepin, tapi menarik Cepin. Kalau menurut saya aman, Bapak Ibu bisa beli di area 5.100, 5.200. Targetnya 5.400, tembus 5.500 tuh 5.800 dengan catatan ISG-nya bullish. Ya, 7.300 arah ISG berpeluang 5.800 untuk Cepin. Itu aja untuk Cepin. Langsung saja ke selanjutnya ada Japa yang ditutup di harga 1435 menguat 1,05%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Japa ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Japa berpeluang sih bertahan di atas 1400. Siap-siap swing atas lagi ini kemungkinan. Kemungkinan besar nggak swing low yang dalam ya. Cuman perlu hati-hati Japa kalau jebol 1400 karena idealnya menariknya ya. Best buy-nya kalau menurut saya, tapi ini kembali lagi disclaimer, 1320 1280 area ini. Tapi kemungkinan besar bisa langsung mantul di 1400 untuk Japa ya.
Targetnya 1600 kalau jalan di akhir bulan dan awal Juni. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, wah, ada 3 minggu dia naik dan koreksi 1 minggu, ya biasa, bisa. Ini contohnya 3 minggu dia naik, koreksi 1 minggu, naik lagi. Nah, apalagi ini sinyalnya sudah lebih konfirmasi breakout 1400. Kalau false ya Bapak Ibu dapat harga murah, kampulin. Kalau mau strategi Everstone dengan skenario, kalau gagal ya bisa juga Everstone aja nanti di 1300-an, 1320, 1280 itu untuk Japa. Ya, kita lihat aja ke depannya. Untuk Japa saat ini targetnya 1600. Lanjut, ada main yang ditutup di harga 650 menguat 8,33%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, main luar biasa, transaksinya tiba-tiba besar ya. Kalau dia Brokers mainnya main di akumulasi. Langsung saja ke teknikannya, main nggak dikasih bawah juga ya, langsung ditarik naik 650. 700 ada peluang. 700 sampai 725. Kalau dilihat small akumulasi ya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu. Spotnya sekarang 600, itu harus dijaga. Tapi condong kemana arahnya? Kalau menurut saya lebih condong ke atas untuk main. Serius naik nih kayaknya main. Ya kenapa? Dengan volume besar ini MACD juga bagus, harusnya serius naik untuk main. Lanjut, ada SMGR. SMGR ditutup terkoreksi 1% ke harga 3.950. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di Brokers banyak SMGR didistribusi. SMGR ini keluar dari indeks MSCI topnya ya, big capnya, dan tapi masuk di small cap-nya. Dan kondisi seperti ini tunggu tembus kembali ke atas 4.000 aja. Kalau dia kembali ke atas 4.000 Senin tuh menarik juga. Target saya masih swing atas 4.200 4.400. Mungkin saya beli buy on breakout atau tunggu dia bisa tutup di atas 4.000 tuh menarik. Pakai SMGR gitu aja analisanya. Memang kondisi sekarang masih downtrend, strong downtrend, tapi kemungkinan besar bisa ada tanda-tanda reversal di area 4.000 ini ya, karena dia udah turun dalam dari 6.000, bahkan dari 7.000 dah sekarang di 4.000. Harusnya sih ada pantulan. Itu aja untuk SMGR. Lanjut, ada INTP yang ditutup di harga 7.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell 12 miliar. Kalau di Brokers banyak INTP didistribusi tipis. Akumulasi kali, karena melihat nilainya. Oh ya, akumulasi tipis ya. Kalau di Brokers banyak SMGR ada akumulasi. Lanjut ke teknikalnya. Wah, dia di pucuk tapi ya wait and see ya dulu. Memang baru breakout tapi ngepas banget 7.000 ya. Jadi saat ini wait and see aja dulu untuk INTP ya. Tapi menarik gak INTP? INTP menarik dan mau bagi dividen 90 27 Mei. Berarti minggu-minggu depan ya. Coba saya lihat tanggalnya berapa. Oh, Senin ex-date dengan harga sekarang nggak ngaruh. Turun dulu, malah kesempatan kalau dia ada koreksi ke 6.800 terus spek buy aja. Ya, kalau dikasih 6.600, 6.500 kayaknya nggak dikasih. Kalau dia ke 6.800 malah Bapak Ibu bisa ambil untuk INTP. Ya, berpeluang masih akan tembus 7.200-nya. Tapi mungkin karena ex-date ya nih, 27 Mei, mungkin koreksi dikit baru rebound lagi. Tapi disclaimer, untuk INTP lanjut, saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 210, terkoreksi 1,86%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya SMBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, SMBR bika akumulasi bisa berpotensi rebound ya, tapi supportnya masih sama jauh 200, tergantung Bapak Ibu mau nggak. Tapi kalau nanti SMGR rebound hijau pekat, INTP rebound, SMBR biasanya ngekor. Tunggu aja, tunggu big capnya rebound, Bapak Ibu baru perhatikan. Kalau mau memperhatikan bid offer buying power itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader, melihat kondisinya. Ya, kalau mau Bapak Ibu belajar tuh bisa. Dan juga saya setiap hari live trade-nya itu saya infokan kalau saham-saham yang mau naik sinyalnya seperti apa, bid offernya seperti apa tuh saya share screen. Jadi bukan pom-pom saham yang sudah naik tinggi baru ini cepat beli. Saya beli dan di situ resikonya di mana, kondisi bid offernya di mana, area yang bisa area stop loss dan area belinya di sekitaran mana. Ya, jadi Bapak Ibu bisa sambil belajar menguasai teknik yang saya ajarkan. Kalau tertarik itu bisa join di kelas scalping Borneo Trader di 9 Juni, minggu kedua Juni. Ya, kalau tertarik bisa tuh join. Seperti itu, ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.